PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa, Pak? Silakan. Tolong diulang. PL Perjanjian Lama itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silakan. Bapak sudah tanya, sudah saya jawab. Untuk apa diulang? Saya baru nanya sekali ini loh. Saya itu sudah bilang tadi Kejadian sampai Maleakhi kok. Silakan. Yang saya tanya, PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silakan, Pak. PL pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel. Tapi tidak berarti hanya untuk bangsa Israel. Sama saja seperti surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tujuan orisinal gereja Roma. Tapi apakah itu lalu tidak berlaku untuk kita? Tentu berlaku. Jadi sama saja dengan tanah ini diberikan kepada Israel. Apakah hanya untuk Israel? Tidak memungkinkan. Karena dalam perjanjian baru tanah dikutip dan diberikan kepada orang-orang non-Israel. Kalau memang itu hanya untuk Israel, lalu kenapa perjanjian baru mengutip berulang kali dan menunjukkan kepada orang yang non-Israel? Silakan. Nah, apakah dari tanah itu langsung jadi PL, Pak? Silakan. Bagi saya tanah sama dengan PL. Silakan. Bapak pernah dengar Septuaginta, Pak? Silakan. Pernah. Silakan. Artinya apa tuh, Pak, Septuaginta? Silakan, Pak. Septuaginta tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Silakan. Apakah Septuaginta diterjemahkan oleh orang-orang Kristen, Pak? Silakan. Saya tidak tahu siapa yang menerjemahkan Septuaginta, tapi rasanya bukan orang Kristen. Apakah Anda tahu? Oh, belum, sorry. Saya bilang saja saya tidak tahu. Sudah. Tidak penting ya, silakan. Sudah. Apakah Septuaginta dikoreksi oleh bapak-bapak gereja, Pak? Silakan. Saya tidak tahu juga, silakan. Yang mengoreksi Septuaginta sampai pada akhir abad keempat itu adalah bapak-bapak gereja dari abad kedua, Origen, Lucian, dan Hezesius. Apakah orang-orang Yahudi yang memiliki tanah dalam bahasa Ibrani mengakui terjemahan Septuaginta, Pak? Silakan. Apa buktinya kalau orang-orang itu yang saya sebutkan itu mengoreksi Septuaginta? Silakan. Baik, Yesaya 7:14 silakan buka, Pak. Apakah kata Ha'almah di dalam PL Bapak itu artinya perawan atau perempuan muda? Perawan. Kenapa kata Ha'almah di dalam Yesaya 7:14 dalam bahasa Ibrani Ha'almah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Parthenos? Kenapa kata yang sama Ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 menjadi Neanis, Pak? Silakan. Yang jelas Yesaya 7 ayat 14 dikutip di dalam Matius 1 dan jelas itu diterjemahkan sebagai perawan. Dan kalau saudara mau bicara tentang Yesaya 7 ayat 14 ya. Hanya Indonesia menerjemahkan perempuan muda, King James menerjemahkan virgin, RSV sama bodohnya dengan Indonesia, NIV virgin, NASB virgin, ASV virgin, New King James virgin, semua virgin. Semua lebih pintar daripada para penterjemah ini. Silakan. Mau diulang, Pak, gimana? Saudara mau merasa lebih pintar lebih daripada para penterjemah ini yang semua menerjemahkan virgin? Silakan. Saya tidak merasa lebih pintar. Yang saya tanya adalah kenapa Ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin? Kenapa kata yang sama Ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi Neanis? Itu pertanyaan saya, Pak. Silakan, Pak. Tolong tanya Neanis artinya apa? Silakan. Perempuan muda, Pak. Silakan. Apa itu teksnya apa itu? Teksnya? Keluaran berapa? Ha'almah. Keluarannya. Keluaran 2 ayat 8. Itu kan memang perawan. Ini kan kakaknya Musa kan? Kalau perawan kenapa nggak Parthenos, Pak? Loh, Parthenos itu bahasa Yunani, Pak. Silakan. Iya. Neanis juga bahasa Yunani, Pak. Silakan. Oh, dalam Septuaginta. Iya. Dari tadi kita ngomongin iya. Septuaginta, Pak. Silakan, Pak. Satu kata itu seringkali bisa mempunyai beberapa arti. Jadi kadang-kadang harus dipilih arti ini, kadang-kadang harus dipilih arti yang itu. Silakan. Kalau arti kata Betullah apa, Pak, bahasa Yunaninya? Silakan. Saya tidak tahu. Perawan, Pak. Perawan. Ya sudah, perawan. Kenapa Ha'almah yang bukan artinya perawan diterjemahkan menjadi perawan, Pak? Itu adalah bukti bahwa
Septuaginta itu sudah dirubah-rubah oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, sampai Hesisius, sehingga Septuaginta seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ini mohon maaf ya, bukan saya ngajarin ya Pak Budi ya. Tapi itu saya bisa pertanggungjawabkan datanya dari mana. Jadi, kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya, kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Silakan Pak. Moderator jawab. Saya kira pihak Islam bisa memberikan perlawanan yang di luar dugaan saya. Yang dulu-dulu 7 kali saya debat dengan Islam itu semua saya bantai dengan gampang. Tapi ya waktu itu ada yang saya ada partnernya saudara Isra, tapi tetap ada yang saya sendirian. Tapi tidak pernah 1 lawan 3 saya kira. Ini kali pertama 1 lawan 3. Ya, yang satu memang pergi setengah jalan ya, tapi ini kali pertama, dan seringkali kalau 3 bicara memang susah untuk mengingat ya. Tapi perlawanannya Pak Donlitan di luar dugaan saya.